Kemarin Kela bermain ke rumah Anton. Di depan rumahnya ada sungai kecil yang banyak sampahnya. Kela tidak tahan baunya. Aduh, bau busuk. Tapi herannya, Anton tidak merasakan bau busuk menyengat itu. Karena dia terbiasa tinggal di sana. Begitulah ketika kita hidup dalam dosa, maka dosa itu terasa biasa, tidak ada yang perlu dikoreksi. Mari membiasakan diri hidup dalam kebenaran. Lihatlah bagaimana Yesus memiliki kesediaan serta ketetapan hati untuk melaksanakan tugas berat bagi penebusan serta keselamatan umatnya. Berbeda dengan kebiasaan hidup manusia pada umumnya yang sangat takut mengakhiri tugasnya di dunia. Teman-teman, senang kan membiasakan diri hidup dalam janji Allah? Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo kita sama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan sudah berikan kesempatan pada kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolonglah sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu diuraikan, hati kami tertuju kepadanya dan firman Tuhan itu tertanam dalam hati kami. Menjadi benih yang bertumbuh yang mengarahkan hidup kami untuk semakin hari kami berubah di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang sungguh penuh dengan sukacita memberitakan Injil Kerajaan Tuhan kepada banyak orang. Demikian juga Tuhan tolong kami sebagai orang yang akan menguraikannya. Roh Kudus tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagian besar waktu pelayanan yang Tuhan kerjakan saat itu, di dalam zaman itu adalah berada di wilayah Galilea dan sekitarnya. Tetapi ketika hampir genap waktunya Tuhan Yesus akan diangkat ke surga, maka pandangan Tuhan Yesus atau perhatian Tuhan Yesus adalah untuk pergi ke Yerusalem. Itu berarti Tuhan Yesus sudah menyediakan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk menanggung sengsara demi menebus umat manusia dari masa lampau, sekarang dan yang akan datang. Sekalipun penderitaan yang harus dialaminya, tapi Tuhan Yesus menetapkan hatinya untuk pergi ke Yerusalem. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jarak dari Galilea menuju ke Yerusalem bukanlah dekat. Memerlukan waktu, kalau berjalan kaki waktu itu 4 sampai 8 hari. Tergantung rute yang dilewatinya, tergantung cuaca yang dihadapinya, dan bahaya di jalanan yang dilaluinya. Dan kalau kalian bertanya berapa kilometer sih? Jaraknya lebih kurang antara 130 sampai 145 kembali. Itu tergantung rute yang dilewatinya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekalipun Tuhan Yesus telah berkonsentrasi untuk menghadapi sengsara yang ada di Yerusalem, tapi Tuhan Yesus tidak lalai untuk mengajarkan tentang arti pelayanan dalam kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Dan ketika niatan itu untuk pergi ke Yerusalem semakin kuat, maka Tuhan Yesus memerintahkan 2 orang muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, untuk mempersiapkan satu tempat penginapan yang ada di salah satu desa yang ada di Samaria. Tentunya memerlukan tempat penginapan yang banyak karena Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam jumlah yang banyak. Belum lagi orang-orang yang mengikutinya itu juga banyak. Setelah Yakobus dan Yohanes sampai ke desa itu, ternyata betapa terkejutnya Yakobus dan Yohanes karena penduduk di desa itu menolak Tuhan Yesus dan rombongannya yang akan menginap di desa itu. Kenapa? Alkitab memberikan jawabannya, yaitu bahwa
Tuhan Yesus hanya akan mengadakan perjalanan ke Yerusalem. Artinya bahwa Tuhan Yesus menginap semalam itu dan besoknya langsung ke Yerusalem. Orang-orang di Samaria ini sebenarnya mereka ingin mendapatkan yang baik dari Tuhan Yesus, yaitu mereka ingin mendapatkan pelayanan pengajaran yang dikeluarkan dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dan juga orang-orang ini tentunya sudah mendengar banyak hal tentang mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang di desa itu setidaknya ingin menikmati dan mengalami mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Matius tercatat bahwa Tuhan Yesus sebenarnya pernah menginap 2 malam di Samaria. Tetapi apakah di desa itu? Saya tidak tahu. Karena Alkitab pun tidak menulis nama desanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, alasan yang kedua adalah bahwa orang-orang Samaria ini tidak bersahabat dengan baik. Bahkan mungkin boleh dibilang bermusuhan dengan orang-orang Yahudi. Walaupun sebenarnya orang-orang yang ada di Samaria ini juga orang-orang Yahudi, tapi mereka memang sudah kawin campur dengan orang-orang asing. Itu sebabnya orang Yahudi yang merasa tidak kawin campur, derajat hidupnya, status sosialnya lebih tinggi daripada orang-orang Yahudi yang ada di Samaria. Itu sebabnya orang Samaria tidak senang hati terhadap orang-orang Yahudi ini. Dan kembalilah Yakobus dan Yohanes kepada Tuhan Yesus. Mereka memberikan laporan apa adanya. Tetapi yang cukup mengejutkan, dari mulut Yakobus dan Yohanes keluar kalimat kepada Tuhan Yesus. Tuhan, apakah engkau mau supaya aku menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Kalimat ini mereka keluarkan teringat akan cerita Nabi Elia dalam Perjanjian Lama yang pernah menurunkan api dari langit membakar 2 utusan Raja Ahazia. Kenapa hal itu terjadi? Karena Raja Ahazia saat itu yang dalam keadaan sakit tidak mau lagi percaya kepada Allah yang hidup, Allah Yahweh, tetapi Raja Ahazia justru mempercayakan hidupnya kepada Baal Zebub. Dan ketika ditegur, Raja Ahazia menyuruh 2 utusan perwira plus 50 orang tentaranya. Itu 2 kali utusan, Tuhan bakar habis. Jadi di dalam hal ini Tuhanlah yang murka dan marah kepada Ahazia. Karena utusan ini berniat jelek. Karena Ahazia memerintahkan untuk menangkap Nabi Elia. Jadi sangat berbeda dengan yang terjadi dengan orang-orang yang ada di salah satu desa Samaria. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mendengar ide daripada Yakobus dan Yohanes, Tuhan Yesus justru menegur Yakobus dan Yohanes. Mengapa? Karena sepanjang pelayanan yang pernah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Tuhan Yesus pernah dihina, direndahkan, bahkan pernah diancam, Tuhan Yesus sekali-kali tidak pernah punya ide untuk membinasakan orang-orang yang berbuat jahat kepada Tuhan Yesus. Dan yang berikutnya, Tuhan Yesus ingin memberitahukan bahwa kedatangan Anak Manusia bukanlah untuk membinasakan kehidupan, tetapi memulihkan kembali hubungan manusia yang terputus dengan Allah, dengan cara setiap orang itu kembali dipersekutukan dengan Allah yang hidup. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya penghukuman yang diidekan oleh Yakobus dan Yohanes itu bukanlah penghukuman yang benar. Karena penghukuman yang diidekan oleh Yakobus dan Yohanes didasarkan pada ketersinggungan mereka, sehingga menimbulkan kebencian pada mereka terhadap orang-orang yang ada di desa Samaria. Jadi yang benar adalah bahwa dasar penghukuman yang sesungguhnya adalah ketika seseorang atau sekelompok orang menolak Injil Kerajaan Allah. Tetapi ingat
bukan berarti Tuhan Yesus tidak menghukum orang-orang yang menolak Injil Kerajaan Allah. Pada saatnya nanti, barang siapa yang menolak Injil Kerajaan Allah, pasti Tuhan Yesus beri hukuman. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita firman Tuhan hari ini, kita sangat bersyukur bahwa kedatangan anak manusia adalah untuk memberikan kehidupan kepada manusia yang telah mati karena dosa. Supaya kau dan aku, setiap manusia yang menerima Injil Kerajaan Allah, boleh mengalami persekutuan yang indah dengan Allah. Yang kedua, ketika kita telah dipulihkan dan kita telah menjadi warga Kerajaan Allah, mari kita tidak menjadi orang-orang yang sombong, merasa lebih daripada orang-orang yang di luar sana. Tetapi mari, justru dengan sikap hidup kita, kita tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain, tetapi kita justru dengan satu kesadaran bahwa aku adalah warga Kerajaan Allah, maka aku harus membawa berita Injil Kerajaan Allah kepada banyak orang. Supaya setiap orang yang mendengar dan menerima Injil Kerajaan Allah, mereka boleh mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Allah. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih hanya oleh anugerah-Mu kami boleh dipersekutukan kembali dengan Allah. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu pada kami. Dan tolonglah kami supaya kami yang menerima anugerah itu, dengan pertolongan Tuhan kami boleh melangkahkan kaki kami jadi orang-orang yang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Supaya setiap orang yang menerima Injil Kerajaan Allah, mereka pun boleh mengalami persekutuan yang indah dengan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kayla rindu mengajak sobat BDKA berdiskusi kenapa keinginan Yohanes dan Yakobus untuk menurunkan api dari langit ditolak Yesus. Karena Yesus tidak setuju kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tetap bersabar sekalipun dihina, ditolak, dan difitnah. Yesus tidak pernah menjatuhkan hukuman kepada mereka. Menurut Kayla, mungkin tidak semua orang di desa itu yang mengirimkan pesan kasar. Masih banyak penduduk desa itu yang menyambut gurunya. Begitulah beberapa alasan yang bisa kita simpulkan. Demikian pula kita tidak boleh marah ketika Injil kebenaran yang kita beritakan ditolak. Kiranya firman Tuhan yang hidup bisa memberikan sukacita rekan BDKA untuk semakin giat bersaksi dan rajin membaca Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Salam damai semuanya.